Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyas Karolin, kelas 1A Farmasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Miss Arni. Baiklah, untuk soal yang pertama, apa sih definite article dan indefinite article itu? Baiklah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, definite article itu kata yang sudah pasti yang menggunakan awalan the, meliputi person atau orang, thing atau benda, dan idea atau pemikiran. Selanjutnya indefinite article. Nah, indefinite article ini adalah kata yang tidak pasti atau yang tidak spesifik. Dia menggunakan e dan n, meliputi person atau orang, thing atau benda, dan idea atau pemikiran. Lalu yang selanjutnya, apa sih perbedaan artikel e dan artikel n? Jika awalan kata benda itu ditulis menggunakan huruf konsonan, maka menggunakan e. Lalu jika awalan yang menggunakan huruf vokal, maka itu menggunakan n. Lalu dalam keadaan apa saja sih kita harus menggunakan artikel d itu? Jadi d ini digunakan untuk menunjukkan kata benda yang spesifik atau plural. D ini digunakan untuk menunjukkan kata benda yang spesifik. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh artikel yang menggunakan e, n, dan the. Nah, untuk yang e ini ada a book, a coffee, a cat, a pen, dan a table. Untuk yang n-nya an orange, an ant, an apple, an egg, dan a watermelon. Nah, untuk yang terakhir ini ada the honey, the cat, the bus, the baby. Lalu soal yang selanjutnya ini, apa sih yang dimaksud dengan bird frequency? Nah, jadi bird frequency ini adalah kata yang menyatakan seberapa sering sih kita melakukan kegiatan itu. Soal selanjutnya, sebutkan 5 macam bird of frequency. Yang pertama, selalu gunakan keterangan untuk membahas seberapa sering sesuatu itu terjadi. Lalu yang kedua, kata keterangan frekuensi itu sering digunakan pada kata yang sering dilakukan atau yang terulang. Lalu yang ketiga, jika kalimat tersebut menggunakan satu kata kerja, tempatkan kata frekuensi di tengah kalimat. Lalu yang keempat, jika kalimat mengandung satu atau lebih kata kerja, tempatkan frekuensi pada sebelum kata kerja utama. Lalu soal yang ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jika kalimat hanya satu kata kerja, maka keterangan ditempatkan di tengah kalimat, sehingga keterangan ditempatkan sebelum subjek tetapi sebelum kata kerja. Jika lebih dari satu kata, maka ditempatkan pada sebelum kata kerja utama. Lalu soal yang ke-8, berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat tersebut. Untuk kalimat positif, Shipa sometimes lends her me novels. Untuk kalimat negatifnya, Shipa does sometimes lend me her novels. Kalimat interrogatifnya, does Clara sometimes lend me her novels. Jelaskan yang dimaksud simple present tense. Simple present tense ialah hal yang menyatakan kegiatan yang terjadi pada saat ini. Apa perbedaan kalimat verbal dan nominal? Nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, sedangkan verbal adalah kata yang menggunakan kata kerja. Jelaskan rumus pada simple present tense baik positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, subject, to be, dan object atau complement. Lalu kalimat negatif yaitu subject, to be, not, object, atau complement. Lalu kalimat interrogatifnya to be, subject, object, atau complement. Contoh kalimat positif, he is my teacher. Kalimat negatifnya, he is not my teacher. Kalimat interrogatifnya, is he my teacher? Jelaskan rumus mengenai simple present dan verbal, baik itu positif, negatif, maupun interrogatif. Untuk kalimat positifnya, he kicked the ball. Untuk kalimat negatifnya, he does not kick the ball. Kalimat interrogatifnya, does he kick the ball. Jelaskan perbedaan untuk penggunaan kata do dan does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Does digunakan untuk subjek she, he, it. Jelaskan perbedaan penggunaan verb
yang ditambahi dengan S atau ES dan yang tidak ditambahi S atau ES. Untuk ES, penggunaan kata benda yang berakhiran dengan huruf O, S, H, C, H, S atau SS dan X. Penggunaan S, kata benda yang diakhiri huruf Y, tetapi sebelum huruf Y adalah huruf vokal. Untuk verb yang tidak ditambahi S atau ES, menggunakan kata benda imbuhan IES, yaitu kata benda yang diakhiri huruf Y, tapi sebelum huruf Y merupakan huruf konsonan. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun serta berikan contohnya. Ketika kamu berbicara satu atau tunggal orang, tempat, hewan atau benda, maka gunakan singular noun E atau N. Sebelum kata singular noun itu merupakan huruf vokal, yaitu A, U, I, E, O. Contoh: an umbrella, an orange, an uncle, an strawberry, a rainbow, a basket, a car, a book. Untuk plural noun dibuat dengan menambahkan S yang juga menggunakan akhiran IES. Contoh: strawberries, monkeys, wildebeest. Jelaskan perbedaan countable dan uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Contoh: I have some flowers. Aku mempunyai beberapa bunga. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, berupa benda, ide, abstrak, dan emosi. Contoh: I need 2 cups of milk. Aku membutuhkan 2 cangkir susu. Jelaskan perbedaan abstrak, concrete noun, dan berikan contoh. Abstrak adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, atau karakter. Contoh: happiness, freedom, romance, sadness. Concrete noun adalah kata benda yang berupa wujud nyata. Contoh: sugar, cheese, book, cat. Contoh kalimat abstrak noun: cinta adalah yang tidak bisa dibeli melalui uang. Contoh kalimat construct noun: setelah saya mengunjungi rumah sakit, saya mendapatkan ide untuk memenuhi penulisan saya. Jelaskan perbedaan proper noun dan common noun. Proper noun adalah pada kata orang tertentu, contoh nama orang, nama tempat, dan nama benda. Kata ini selalu diawali dengan huruf kapital, contoh Palembang, Icas. Common noun ini adalah kata benda atau orang tertentu, contoh aktor, dokter, pengacara, bayi, dan lain-lain. Apa sih perbedaan convert noun dan collective noun? Dan berikan contohnya. Convert noun adalah kata benda yang dibentuk 2 atau lebih. Contoh: girlfriend, seafood. Collective noun adalah kata benda yang digunakan untuk sekelompok orang, benda, atau tempat. Apa itu unquestion? Jadi unquestion ini adalah kalimat untuk kita mempertanyakan kepada seseorang, baik itu tempat, waktu, atau orang. Jelaskan 8 macam we have question dan contohnya. What itu apa? Yaitu menggunakan kata benda atau nama orang. Who itu siapa? Menanyakan orang atau pelaku. Whose milik siapa? Yaitu menanyakan kepunyaan siapakah benda itu. Why mengapa? Yaitu menanyakan penjelasan. Where itu di mana? Yaitu menanyakan tempat atau tujuan. Why yaitu menanyakan pilihan. Bisakah we have question digunakan pada kalimat interrogatif dan negatif? Kalau iya, tolong dijelaskan, dan kalau tidak, tolong dijelaskan juga. We have question tidak bisa digunakan pada kalimat interrogatif dan negatif, karena di dalam we have question tidak terdapat kalimat minus negatif dan interrogatif. Baiklah, itu saja jawaban saya dari kuis yang diberikan oleh Miss Arni kepada Miss Arni. Terima kasih.